Bapa di dalam surga, biarlah pujian ini menjadi pengakuan kami. Kami rindu untuk memberikan yang terbaik bagimu. Teruslah Engkau berbicara dalam kehidupan kami. Engkau sendiri yang menuntun di setiap langkah kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang membawa kami kepada satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Engkau sendiri yang membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami rindu untuk duduk diam mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami semua umat-Mu, termasuk kepada hamba-Mu ini. Apa yang Tuhan ingin disampaikan di tempat ini Tuhan, biarlah itu terrefleksi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kuasa Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, kuasa Roh Kudus yang menguasai ruangan ini, dan semuanya dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah mengantar kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Silakan langsung slide-nya, teman-teman yang di belakang. Haleluya. Saya adalah khotbah yang terakhir ini, minggu terakhir sore juga ya, dengan judul ikuti kata hati ada sebuah kebodohan, tanda tanya. Waktu saya membicarakan hal ini, Pinky bilang, ya bodoh loh Pak, yang penting kan ngikuti Tuhan bukan ngikuti kata hati gitu ya Pinky. Saya tertawa, iya betul juga gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, memang kalau kita katakan di dalam ayat tema kita dalam Amsal berapa? 4:23 ya, itu dikatakan sebagai hati itu sumber kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau dikatakan mengikuti kata hati benar atau salah Pak, ya belum tentu juga gitu kan. Ada satu hal yang luar biasa dikatakan begini. Orang yang mengatakan mengikuti kata hati, biasanya orang ngomong dalam saat kebimbangan, tidak bisa mengambil keputusan, saat orang ketakutan, saat orang tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dia mengatakan ikuti kata hati saja. Saat orang tidak mengerti apa yang dikerjakan, semuanya jalan buntu, dia mengatakan ikuti kata hati saja. Tetapi firman Tuhan katakan jagalah hatimu dari kewaspadaan, dengan segala kewaspadaan. Kalau kita mengatakan seolah-olah kalau mengikuti kata hati, seolah-olah kata hati itu positif, seolah-olah kata hati itu benar, seolah-olah kata hati itu bisa dimasukkan untuk memimpin kehidupan kita. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Karena apa? Ayat ini jelas sekali bertentangan, karena hati bukan untuk dipatuhi, bukan untuk diikuti, tetapi hati harus diwaspadai. Ini sebelahnya dari satu quote dari grup WA tentang kendi. Apa yang keluar yang di dalamnya tidak tahu, setelah keluar baru tahu. Kalau airnya kotor akan tahu kalau itu kotor, airnya berwarna merah atau hitam itu akan tahu. Demikian juga hati. Pada saat dia terpancar baru orang tahu itu kotor, itu bersih. Oleh karena itu, kita akan ikuti hari ini apa saja alasan-alasan kenapa kok kita tidak boleh mengikuti kata hati. Tadi saya katakan itu adalah orang-orang yang merasa saat di jalan buntu, saat di dalam hal-hal yang lain, dan seolah-olah itu soal personal dan memberikan motivasi supaya tetap semangat. Seolah-olah seperti itu. Hanya sebuah fata morgana. Tetapi Alkitab mengatakan tidak seperti itu. Ini adalah paradigma dunia. Hati harus diwaspadai. Hati tidak untuk diikuti. Namun ternyata banyak orang Kristen yang juga seringkali mengatakan ikuti kata hati saja. Ikuti kata hati saja. Ini yang salah. Oke, baik Bapak Ibu. Mengapa kata hati itu diikuti ya? Adalah suatu kebodohan. Karena tadi sudah seperti ayat yang kita baca, dari hati itu terpancar kehidupan. Dan di sini jelas sekali di dalam Amsal 27 ayat 19 dikatakan seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Apa yang ada di dalamnya tercermin dari hati, tindakan yang keluar berasal dari hati. Itulah kenapa harus kita waspadai, karena itu mencerminkan kehidupan kita. Ibarat sumber mata air itu yang keluar kalau dalamnya kotor, yang keluar juga akan kotor. Kalau dalamnya bersih, yang keluar akan bersih. Sehingga kita mengatakan kalau di dalamnya tidak bersih, kenapa harus diikuti? Lah alasan-alasan kenapa kok kita tidak boleh mengikuti kata hati
Yang dikatakan sebagai satu kebodohan karena kecenderungan hati manusia itu berbuat jahat. Di sini saya tampilkan banyak ayat. Walaupun sudah pernah dibahas, saya hanya tampilkan ayat-ayatnya saja untuk kita baca. Yang pertama adalah kecondongan hati manusia yang berbuat jahat. Dikatakan Kejadian 6:5, dia Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Yang kedua Pengkhotbah 8:11, karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Yeremia 17:9 dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Next, ada lagi 2 ayat lagi, silakan. Dikatakan begini, Matius satu ayat, Matius Markus sama juga ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Apakah dengan beberapa ayat yang kita baca ini, kita masih mengikuti kata hati? Masihkah kita bisa mengatakan, aku ikut kata hati saja? Saya mengikuti kata hati, benarkah seperti itu? Padahal hati mencerminkan apa yang keluar. Dan hati itu kecenderungannya, kecenderungan hati manusia itu adalah kejahatan. Jadi kalau katakan aku masih mengikuti kata hati, Bapak Ibu sendiri bisa mengatakan termasuk kebodohan atau tidak. Sedangkan kita tahu di sini ada satu contoh di Alkitab yang luar biasa di dalam Mazmur 141 ayat 4 dikatakan, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Ini adalah Mazmur yang dikatakan oleh Daud. Kita Daud orang yang luar biasa. Siapa yang tidak mengakui Daud? Seorang pribadi yang berkenan kepada Allah. Seorang pribadi yang luar biasa. Di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan dia pribadi yang berkenan kepada Allah. Adakah pribadi yang berkenan kepada Allah selain Daud yang disebut di dalam Alkitab? Hanya Daud yang dikatakan pribadi yang berkenan kepada Allah. Dia mengatakan jangan condongkan hatiku untuk berbuat jahat. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, jauhkanlah aku dari keinginan berbuat jahat. Jangan biarkan aku bergabung dengan orang durhaka dan ikut makan dalam pesta mereka. Enggak boleh masuk di dalam komunitas orang itu juga. Jangan condongkan, jangankan kok istilahnya jauhkan aku dari keinginan-keinginan untuk berbuat jahat. Hati manusia punya keinginan-keinginan untuk berbuat jahat. Dan Daud tahu hal itu. Walaupun Daud dikatakan orang yang sangat berkenan di hadapan Allah, tetapi dia menyadari keterbatasannya sebagai manusia. Tanpa campur tangan Allah di dalam kehidupannya, mustahil dia bisa melakukan yang benar di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah, dan tidak ada seorang pun yang mampu berbuat benar di hadapan Allah, berkenan kepada Allah. Daud dikatakan orang yang berkenan, tetapi dia menyadari keterbatasannya. Apa yang dilakukan kecenderungan manusia itu adalah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, tidak sanggup kita hidup di dalam kebenaran di hadapan Allah. Karena kita tahu kecenderungan kita. Karena kita tahu seringkali kita menyimpang dari kebenaran. Kondisi kecenderungan kita untuk berbuat dosa, melakukan yang jahat. Daud menyadari hanya Tuhanlah yang sanggup membuat dia, mencegah dia untuk berbuat dosa. Sehingga dia katakan jauhkanlah aku dari keinginan berbuat jahat. Dia berbicara kepada Tuhan, jauhkanlah aku dari niat berbuat jahat, dari keinginan. Dia sendiri merasa tidak mampu untuk melakukan hal itu. Karena di dalam hidupnya sulit untuk berbuat yang benar. Demikianlah kondisi hati kita. Ya. Kita sulit untuk hidup berkenan kepada Allah tanpa campur tangan Tuhan. Daud orang yang luar biasa, dia menyadari keterbatasannya. Namun kita tahu banyak orang Kristen dewasa ini, dia merasa super dan bisa melakukan dan berkenan di hadapan Allah tanpa menyadari keterbatasannya sebagai manusia. Mustahil dia benar di hadapan Allah. Banyak orang Kristen saat ini tidak menyadari kondisi seperti ini dan tidak meminta Tuhan untuk menjaga hidupnya. Karena hanya Tuhan yang sanggup menjaga kehidupan. Keinginan, menjauhkan keinginan-keinginan kita dari berbuat jahat. Karena kecenderungan hati kita selalu membuahkan hal yang jahat.
kalau tidak berdosa dalam satu hari itu luar biasa. Ada aja. Apalagi kalau kita dikatakan hukum Taurat. Oke, terus kita lanjut terus ya. Yang kedua, kenapa kok kita katakan sebagai kebodohan? Karena manusia menolak hati nuraninya yang murni. Dikatakan di dalam 1 Timotius 1:19 dikatakan beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan tetaplah percaya penuh kepada ajaran benar dan jagalah supaya hati nuranimu tetap bersih. Karena ada orang-orang yang sudah menolak untuk hidup sesuai tuntunan hati nurani mereka sehingga mereka tidak lagi mampu percaya kepada ajaran yang benar. Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini, ada orang yang menolak hati nuraninya. Apa sih bedanya suara hati kita, hati nurani dengan kata hati? Kalau dikatakan tadi ikuti kata hati adalah sebuah kebodohan, kalau kata hati nurani itu apa? Sebenarnya apa sih hati nurani itu? Supaya kita bisa memahami perbedaan di antara keduanya. Sehingga kita mengatakan hati nurani ini yang harus dipelihara. Ada dua yang dikatakan di sini, menolak hati nurani sendiri, sehingga kandas ada hubungan antara hati nurani dengan iman. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan suneidesis, atau berarti kesadaran moral atau pengetahuan moral. Seringkali pada saat kita melakukan segala sesuatu, ada suara di dalam kehidupan kita, jangan dilakukan, itu melanggar. Seringkali kita pada saat kita mau melakukan kejahatan, ada suara dalam hati kita berkata yang kita dengar sendiri, ojo rek, doso. Pernah enggak? Ada yang enggak pernah? Bahaya kalau enggak pernah. Serius, kalau nggak pernah dengar suara hatinya, berarti hati nurani kita sudah disalut dengan keegoisan kita, sehingga kita pun tidak pernah mendengar hati nurani. Itu yang bahaya. Jadi kalau sekarang ini Bapak Ibu masih mendengar, itu luar biasa, harus dilihat. Kenapa kok bisa begitu Pak? Ini ajaran yang dikatakan hampir semua hati nurani yang terdapat di Alkitab, berbicara tentang suneidesis yang artinya adalah kesadaran moral atau pengetahuan moral. Yang kayak apa? Pengetahuan moral kayak apa? Yang hati nurani next. Kita akan lihat sedikit ya supaya kita bisa memahami. Jadi hati nurani itu akan bereaksi pada saat tindakan atau perbuatan perkataan kita itu sesuai dengan atau bertentangan. Pada saat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, oh ya sesuai. Pada saat bertentangan lebih lagi, ojo. Kan begitu kan? Yang dengan standar mengenai benar atau salah. Merupakan penghayatan tentang baik buruk yang berhubungan dengan tingkah laku yang konkret, yang nyata dalam kehidupan kita. Berfungsi sebagai pengembangan pedoman atau norma yang menilai suatu tindakan itu baik atau buruk. Pegangan atau peraturan konkret dalam kehidupan sehari-hari yang menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. Jadi hati nurani itu selalu ada standar. Kalau kata hati adalah keinginan, bisa dipahami, tapi hati nurani ini ada standar. Standarnya adalah benar salah, baik buruk, dan sebagai yang kita pahami ini. Suneidesis artinya seperti itu. Dan itu adalah hal yang bisa dibunuh. Artinya apa? Kita salut dengan egoisme kita, sehingga yang keluar adalah kata hati. Bukan hati nurani. Makanya dikatakan kita harus menjaga suara hati nurani yang murni. Yang Tuhan tempatkan itu dalam kehidupan kita. Bukan mengedepankan egoisme kita dengan kata hati itu. Bisa dipahami perbedaannya? Jadi seperti itu. Karena hati nurani adalah kesadaran moral tentang benar atau salah. Apakah ada contoh di dalam firman Tuhan ini orang yang menolak hati nuraninya? Ada disebutkan dalam 1 Timotius ini yang namanya Hymenaeus dan Alexander. Dari ayat selanjutnya di 1 Timotius 20 dikatakan beberapa orang menolak hati nurani yang murni seperti Hymenaeus dan Alexander. 1 Timotius 1:20. Maka iman mereka menjadi kandas dan pada saat mereka diserahkan kepada iblis, dalam hatinya akan timbul pikiran-pikiran jahat. Akan timbul seperti yang tertulis di dalam Markus 7:21-22. Dari dalam hati, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Timbul segala pikiran jahat. Jadi karena kita tidak memelihara hati nurani kita, kita tidak mau mendengar bisikan hati nurani kita. Walaupun di dalam hati katakan itu enggak benar, itu salah. Ada standar yang berlaku di sini.
Ada standar baik buruk, ada standar benar atau salah. Dan suara itu yang kita terima adalah satu norma yang kita terima. Kalau kita belajar firman Tuhan itu norma-norma firman Tuhan dalam hati kita. Jangan norma yang lain. Standarnya harusnya kebenaran firman. Jadi kalau hati kita mengatakan salah, itu adalah salah menurut firman. Berdosa menurut firman. Sedangkan dua orang ini, Alexander dan manusia, menolak, menyalut dengan keinginan sendiri, keegoisme sendiri, menolak hati nuraninya yang murni, maka kandaslah imannya. Ada hubungan antara hati nurani dan iman. Sehingga pada saat mereka diserahkan kepada iblis, di dalam hatinya timbul pikiran-pikiran jahat. Yang dikatakan di dalam Markus ini, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan semua orang. Dikatakan tadi di dalam, coba sebelumnya, next sebelum, iya, sebelumnya lagi. Tetaplah percaya penuh kepada ajaran yang benar, dan jagalah supaya hati nuranimu tetap bersih. Perintahnya dalam bahasa terjemahan sederhana. Karena ada orang yang sudah menolak untuk hidup sesuai dengan tuntunan hati nurani mereka, sehingga mereka tidak lagi mampu percaya kepada ajaran yang benar. Tadi dikasih contoh di ayat 20-nya adalah Alexander dan Hymenaeus. Mereka tidak mampu untuk percaya kepada ajaran yang benar. Walaupun yang khotbah ini sudah setengah mati ngomongnya sambil keluar urat syaratnya, tetapi dia tidak bisa menerima ajarannya, tidak bisa menerima kebenarannya, tidak bisa menerima ajaran yang benar karena hati nuraninya sudah disalut dengan egois, sehingga hanya timbul yang keluar hanya pikiran-pikiran yang jahat saja. Kelihatannya memang kondisi seperti itu, tetapi kenapa? Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, karena waktunya jalan terus ya. Yang pertama kenapa? Ada banyak pola pikir pendapat ada di sekitar kita. Saya akan membaca di dalam 1 Timotius 1:3-4. Aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi mereka tidak bisa menerima ajaran yang benar. Mereka yang ajarkan adalah silsilah manusia. Yang ajarkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal keduniawian, sibuk dengan dongeng-dongeng, sibuk dengan filsafat, atau mungkin adat istiadat yang mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga mereka tidak bisa menerima ajaran yang benar, karena pola pikir mereka sudah condong, bukan lagi mendengarkan apa yang menjadi suara hati yang murni, tetapi mendengarkan di sekitar mereka ajaran-ajaran yang ada di sekitarnya yang sia-sia, yang tidak memberikan keselamatan, tidak hidup di dalam ketertiban. Paulus menasihatkan kepada Timotius anak didiknya untuk tetap berjuang di dalam iman dan hati nurani. Sekali lagi saya katakan di sini, kenapa kok ayat ini ditulis kepada Timotius? Maksudnya adalah supaya Paulus menasihatkan kepada Timotius tetap berjuang di dalam iman dan hati nuraninya. Karena di situasi pada waktu itu tidak banyak orang yang normal, banyak orang yang hanya menerima nasihat, sibuk dengan kondisi situasi dongeng silsilah dan omongan yang sia-sia seperti yang tulis di sini, yang tertulis di sini, yang menimbulkan banyak persoalan. Coba next. Ya. Kondisinya seperti itu, ya. Hal yang sama sering terjadi juga dalam kehidupan kita saat ini. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Mungkin awalnya benar kelihatannya. Awalnya mungkin kita melihatnya sesuatu ajaran yang benar. Lama-lama kelihatan. Termasuk di dalam lingkup gereja GBI sendiri. Saya tidak sebutkan, kita semuanya pasti sudah tahu. Kelihatannya awalnya benar. Tetapi ujung-ujungnya kelihatan menyimpangannya dan semakin lama semakin menyimpang. Itulah kenapa Paulus menasihatkan kepada Timotius, tetap jaga hati nurani yang murni, tetap jaga dalam perjuangan
iman. Karena yang paling benar di sini adalah supaya seorang harus dekat dengan Tuhan. Seperti yang katakan Daud tadi, hanya dengan Tuhan, hanya Tuhan saja yang bisa menuntun di dalam langkah kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di sini saya menasihatkan kepada kita semuanya supaya kita tetap dapat menjaga hati nurani yang tetap murni dan iman kita tetap terjaga, tidak kandas. Sekali lagi di tempat ini saya sampaikan, jangan tinggalkan komunitas orang benar, jangan tinggalkan persekutuan orang benar, jangan tinggalkan ibadah gereja, jangan tinggalkan persekutuan kekal. Karena dari situ kita bisa dapat dipimpin, dan pada saat kita mulai menyimpang, ada orang yang melihat dan bisa menegur kehidupan kita. Jadi jangan menjauhkan dari komunitas yang benar dan menolak nasihat-nasihat. Yang kedua adalah motivasi kita. Bagaimana motivasi kita? Karena hati nurani itu berkaitan dengan motivasi. Ya, hati nurani yang murni selalu berkaitan dengan motivasi. Orang berbicara mujizat, oke. Orang berbicara tentang hal yang luar biasa, pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya luar biasa, silakan. Orang berbicara tentang banyak berkat yang diterima, silakan. Itu baik dan memberkati banyak orang karena kesaksian orang itu luar biasa. Orang bisa mengatakan pelayanan yang luar biasa. Tetapi dikatakan, apa motivasimu? Cek motivasi kita. Cek motivasi kita. Didasarkan kepada hati nurani yang murni, ataukah didasarkan kepada keinginan hati manusia? Kalau didasarkan kepada keinginan hati manusia, banyak orang akan menjadi kecewa, sehingga mereka akan kandas imannya karena motivasinya tidak benar. Apa yang mereka harapkan tidak didapatkan karena motivasinya adalah salah. Jadi kita harus cek juga. Kita melayani Tuhan luar biasa, boleh dari tim praise and worship meningkatkan kapasitas ilmunya, keahliannya dalam bermain alat musik, dalam beralih vokal dan seterusnya, itu luar biasa. Cek motivasimu. Termasuk juga di sana yang berdoa dan berkhotbah. Apa yang saya gali di sini? Apa motivasi saya? Itu harus diuji. Didasarkan kepada hati nurani kita kah? Atau keinginan-keinginan lain? Siapa tahu di sini saya luar biasa dipuji banyak orang. Itu loh yang khotbah siapa? Eko Nugroho. Wow, seperti itukah? Cek dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita memiliki hati nurani yang salah. Yang ketiga adalah hati nurani bukan untuk diikuti. Salah satu buku yang luar biasa dari John Bloom, seorang kehidupan kita, kecenderungan manusia yang berbuat dosa tidak untuk diikuti. Beberapa contoh yang di sini sudah dibahas oleh beberapa hamba Tuhan, tapi saya hanya menyampaikan saja di sini, Bapak Ibu Saudara. Contohnya adalah yang pertama Saul dan Daud. Pada saat dikatakan Saul berperang membunuh beribu-ribu dan Daud berlaksa-laksa. Ya, Pastor Andriana juga menyampaikan di doa malam, sakit hati, panas hati, sehingga dia berikhtiar untuk membunuh Daud. Itu yang dilakukan Saul. Kenapa? Dari keinginan hatinya. Juga yang dimaksud di sini Haman dan Mordekai. Saya tidak ulas, tetapi saya hanya memberikan contoh pada saat Mordekai tidak menaruh hormat kepada Haman. Dia panas hati, ada satu orang yang kurang ajar tidak hormat kepada saya. Saya pemimpin. Saya orang yang benar, orang yang ditanjung, menjadi tangan kanan raja misalnya. Orang ini tidak hormat, siapa dia? Oh, orang Yahudi. Saya mau bunuh semua. Genosida. Saya mau habisin semua. Niat jahat. Dan kita tahu di dalam kehidupan kita sehari-hari, diakui atau tidak, fakta ini masih ada. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, fakta ini tetap ada. Bentuknya mungkin diperhalus, bentuknya mungkin lebih tidak kentara, tetapi kita bisa melihat kecenderungan hati manusia yang seperti ini, itu selalu membuahkan kejahatan belaka. Hanya Tuhan yang mampu untuk menuntun kehidupan kita, supaya kita bisa tetap berada dan tidak menjadi bodoh. Karena hati tidak harus diikuti. Bagaimana supaya kita tidak menjadi bodoh? Ya,
Saya tidak mengatakan ikon Mr. Bean itu bodoh ya. Seringkali kan begitu. Mr. Bean. Kan kalau kita melihat Mr. Bean kan kebodohan kan. Ya udah, saya hanya jadikan ikon saja ya. Oke Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tidak menjadi bodoh. Lawannya bodoh adalah hikmat. Dan kita tahu sumber hikmat kita hanya pada Yesus Kristus saja. Kenapa kok saya katakan begitu? Tadi Daud mengatakan hanya Allah yang bisa menguji isi hati kita yang paling dalam. Hanya Allah yang bisa mengikuti keinginan batin manusia. Namun satu keuntungan bagi kita bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia akan menganugerahkan kepada kita kasih karunia dan kekuatan yang diperlukan untuk mengalahkan dan melawan dosa. Jadi kita tidak sendirian. Kita tahu, Allah tahu bahwa kita terbatas. Allah tahu bahwa kita tidak mampu. Allah tahu yang hanya Dia yang bisa menyelidiki hati, yang bisa menuntut dan menjauhkan dari niat jahat. Seperti kata Daud tadi yang kita baca, saya gak ulang. Oleh karena itu makanya Allah mengkaruniakan sesuatu karunia yang luar biasa. Ada yang namanya hikmat. 1 Korintus 1:24-25, tetapi mereka yang dipanggil orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ada di dalam Kristus Yesus sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita dan yang memberikan hikmat kepada kita. Christ is the power of God and the wisdom of God. Allah mau dalam kehidupan kita bisa memiliki hikmat Allah, kebijaksanaan dari Allah. Kita mau meminta kekuatan dari Allah supaya bisa menjauhkan kita seperti Daud. Tuntun aku, selidiki hatiku. Daud mengatakan seperti itu, ya, supaya kita bisa terbebas dari keinginan hati. Oleh karena itu kita harus mohon kasih karunia Allah, mohon hikmat Allah, ya, di dalam kehidupan kita. Coba next slide-nya. Nah, kita mohon hikmat Allah. Di dalam 2 Korintus 1:12 dikatakan, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai ketulusan dan kemurnian dari Allah dan bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Paulus meminta, tadi dikatakan siapa yang bisa, yang menyelidiki hati, hanya Tuhan, dan kita lemah. Oleh karena itulah dia katakan, aku meminta hikmat dari Allah. Aku meminta kekuatan dari Allah. Kalau orang tahu, dia akan mengejarnya lebih dari yang lain. Amsal 8:11 dikatakan, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan oleh orang tidak dapat menyamainya. Maka hikmat itu pasti akan dikejar sedemikian rupa. Kekuatan Allah akan dikejar sedemikian rupa. Memohon, Tuhan kasih aku kekuatan, Tuhan kasih aku hikmat. Kenapa ayat ini ditulis? Kenapa ayat ini ditulis? Ada yang salah? Kondisi jemaat di Korintus, mungkin jemaat seperti kita saat ini. Karena jemaat di Korintus banyak orang-orang yang pandai. Kebanyakan mereka adalah orang-orang Yunani yang hebat dalam hikmat duniawi. Mereka orang-orang yang luar biasa. Sehingga dikatakan sia-sia hikmat manusia. Dikatakan suara hati kami itu bukan satu dari suara hikmat manusia, tetapi dari kekuatan Allah. Bukan dari dunia ini. Sehingga dari suara hati nurani itu yang keluar terpancar, dari dalam terpancar sebagai kehidupan, itu adalah satu kesaksian yang luar biasa. Dari dalam hati terpancar. Jadi kalau dalam hatinya hikmat Allah, kekuatan Allah, terpancarnya tentu juga baik. Dan orang Yunani di Korintus, mereka kebanyakan orang yang berhikmat duniawi. Seperti sekarang ini banyak orang pandai, banyak orang berhikmat. Apa dampaknya di dalam Korintus? Mereka melihat seharusnya seorang juru selamat itu adalah Superman, orang yang luar biasa. Orang yang tidak mampu untuk istilahnya tidak bisa terkalahkan. Tidak harus mati di kayu salib. Tapi kenyataannya adalah Yesus Kristus yang dikatakan juru selamat itu disiksa, dihina.
sampai mati di kayu salib. Itu hikmat manusia. Sehingga dikatakan kalau menerima ajaran Injil itu adalah satu kebodohan. Bodoh kalau orang menerima juru selamatnya aja mati di kayu salib. Ini kan waktu kecil seringkali kita dengar, apa? Yesus dipenteng kan? Dulu saya begitu. Mati di kayu salib. Apa yang dipertahankan? Kebodohan bagi dunia. Dia anggap bodoh oleh dunia. Dan orang-orang di Korintus seperti ini. Dia tidak bisa menerima seorang juru selamat harus tergantung di kayu salib. Tetapi kita tahu kalau Yesus tidak tergantung di kayu salib, tidak ada karya penyelamatan. Dan kita tetap akan mati di dalam dosa kita. Tetap akan masuk dalam neraka. Oleh karena itu dikatakan hikmat manusia itu satu kebodohan. Tetapi di ayat yang kita baca, apa yang bodoh dari dunia ini dipilih oleh Allah. Kalau kita bodoh dipilih Allah, bukan dalam artinya, puji Tuhan, kita bisa menerima hikmat Allah. Menerima Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib. Menerima karya penebusan Allah yang luar biasa. Yang diberikan dalam kehidupan kita lewat kayu salib. Itulah karya terbesar. Dan itulah hikmat Allah. Yang bertolak belakang dengan hikmat manusia. Terus kemudian ya. Yang kedua kita diberikan hati yang baru. Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan kamu tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku. Dan melakukannya. Jelas siapa yang bisa memberikan kekuatan? Hanya Allah. Hanya Allah. Oleh karena itu minta hati yang baru. Ya. Kita tahu betapa sulitnya kita menjalani kehidupan tanpa dosa. Siapa di sini yang punya Superman bisa menjalani kehidupan dengan tanpa dosa? Ada yang angkat tangan? Saya menyadari kehidupan kita sehari-hari adalah kehidupan yang selalu diliputi dosa. Dan kita menyadari seperti itu. Kecenderungan hati kita adalah berbuat dosa. Tetapi seringkali kita menyalahkan keadaan. Godaan itu sebagai kambing hitam. Kita seringkali menyalahkan iblis sebagai biang keladi. Setan, cipujuk setan, hilap dan seterusnya. Ya. Ini sama juga artinya adalah fallacy of ignorance syndrome. Saya tidak bahas ini, kemarin sudah. Kita sering menyalahkan menjadi kambing hitam adalah keadaan, situasi, dan setan atau iblis ya. Tetapi tidak pernah menyadari atau mengakui akar persoalan yang di dalam hati kita. Akar masalahnya, root cause-nya dalam hati kita ini tidak pernah diberesi. Kalau di dalam akarnya tidak bisa diberesi, di dalam hati kita tidak bisa diberesi, apapun pembenahannya pasti gagal. Karena tidak sesuai apa yang tadi pagi kita training, salah satu diantaranya adalah training pemadaman api. Harus masuk ke pemadaman itu harus dilakukan di titik apinya. Lah kalau kita pakai di tempat lain mana bisa? Pak Titus ikut tadi pagi. Jadi sumber masalahnya di mana itu yang harus dibenahi. Kalau hati kita yang harus dibenahi, hati kita juga harus dibereskan supaya tidak gagal. Dan kita tahu pada saat ini adalah ayat yang dibuat di dalam masa pembuangan Babel. Orang melanggar kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia mengalami masa pembuangan di Babel. Walaupun sudah diutus para nabi untuk itu. Tetapi tetap saja mereka berbuat jahat. Sehingga apa yang mereka banggakan. Apa itu? Bait suci, mungkin Yerusalem, tanah perjanjian dihancurkan. Namun kita tahu bahwa pembuangan itu bukan satu hukuman, bukan satu tujuan. Tetapi jalan Tuhan untuk melakukan satu pemulihan. Allah mau mereka menyadari kesalahannya. Kita akan bahas, lihat ini satu-satu ya. Yang pertama di ayat 25 dikatakan air jernih. Tadi apa? Ulangi coba, saya belum jelas. Ya. Kepadamu diberikan air jernih yang mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan semua berhala-berhalamu. Ya, terus naik.
Ada air jernih yang menyucikan kehidupan kita, menyucikan dari segala berhala. Dan dikatakan ada segala, kata segala kenajisan dan berhala, mentahirkan diulang 2 kali. Itu berarti betapa pentingnya ayat ini disampaikan. Kita tahu pelanggaran orang Yehuda pada waktu itu bukan hanya mungkin hanya berhala, bukan. Kalau kita melihat sederetan dosa mereka mungkin banyak daftarnya. Tetapi hanya satu yang disoroti adalah kata berhala, yang merupakan satu kenajisan bagi Tuhan. Sehingga mereka harus dibuang. Mereka harus disingkirkan, kondisinya seperti itu. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksudkan berhala di sini? Kalau kita menempatkan Tuhan, tidak menghargai Tuhan Allah pada tempat yang tepat, atau tidak taat kepada Allah, itu juga berhala. Ya, kita bisa menggantikan posisi kita, posisi Allah dengan posisi yang lain, itu juga berhala. Ya. Atau ada yang lebih menarik dari Allah, dari kehidupan kita, atau Allah itu tidak cukup bagi kita. Kita harus perlu penolong yang lain. Itu adalah satu berhala yang harus kita waspadai. Dikatakan di sini, Bapak Ibu, adalah untuk menyucikan dari segala kenajisan kita, ketidaktaatan kita. Ya. Dari segala ketidaktaatan kita. Karena apa? Hal yang Tuhan taruh di sini adalah berhala. Mungkin banyak dosa yang lain, tetapi yang berhala ini yang Tuhan kasih garis bawah. Kemudian yang kedua adalah mengenai teks satu lagi, memberikan hati dan roh yang baru. Ya, Yeskiel menggunakan ungkapan hati yang keras harus diganti dengan hati yang taat. Hati yang lembut adalah hati yang responsif terhadap firman Tuhan. Dikatakan apa tadi? Dikatakan dengan hati yang baru itu yang memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan berpikir berhala atau patung itu sekedar visualisasi atau sebatas yang kelihatan tampak seperti itu. Ya, tetapi kita harus melihat di sini ini adalah permasalahan hati, sehingga dikatakan hati ini diberi hati yang baru, dari hati yang keras menjadi hati yang taat. Dikontraskan seperti itu. Ya, hati yang lembut, hati yang mau menurut, hati yang respons terhadap semua perintah Allah, yang mau melakukan pada saat Tuhan beritakan apa, Tuhan mau kita melakukan apa, kita bisa melakukannya. Dan itu adalah hati yang baru yang ditempatkan dalam kehidupan kita. Tanpa itu kita tidak mampu, karena kecenderungan hati kita adalah berbuat jahat. Dan transformasi ini bukan manusia, bukan upaya manusia. Penggantian hati ini bukan seperti mantan bosnya Jawa Pos, diganti hati yang baru, bukan. Tetapi yang Allah kerjakan sendiri, transformasi oleh Allah sendiri dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mohon Tuhan, ganti hatiku dengan hati yang baru, supaya aku bisa melakukan kehendak-Mu dalam hidupku. Next, hati yang baru tidak cukup, tetapi Allah juga menempatkan Roh Kudus-Nya dalam diri kita. Karena kehadiran Roh Allah itu akan menghasilkan ketaatan kepada Tuhan. Jelas? Apa upaya kita manusia? Apa upaya kita? Nothing. Seperti Daud katakan, orang yang luar biasa yang dikatakan dalam Kisah Rasul 22 tadi, orang yang berkenan di hadapan Allah. Dia mengakui keterbatasannya dan meminta Tuhan, jangan condongkan hatiku untuk berbuat jahat. Itu yang Daud sampaikan kepada Tuhan. Karena dengan Roh Allah dalam kehidupan kita, itu yang menghasilkan ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Halo, masih ada orang? Tegang tak? Maaf dong kalau tegang. Minta seperti Daud. Pak, tapi aku sudah banyak dosa, Pak. Saya bobrok. Kehidupan saya gak karuan. Masa lalu saya gak teratur. Hati yang rusak bisa diperbaiki. Kenapa? Allah bisa melakukan segala sesuatu.
supaya hati kita tetap terjaga kondusif dan memancarkan kehidupan yang positif. Ya, slide terakhir. Oke, terima kasih waktunya sudah diingatkan. Sudah, slide terakhir, tenang aja. Ya, hati yang rusak bisa diperbaiki. Mazmur 17:3 dikatakan, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidikinya, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Ada kalimat yang lain, saya nggak lupa catat di terjemahan yang lain. Maksud saya di versi yang lain. Dikatakan, ujilah aku Tuhan, itu Daud juga. Selidiki batinku. Daud juga. Apakah aku, gimana lagunya? Seperti itu. Nah, di tempat yang lain dikatakan, menguji hatiku, memeriksanya dan menyelidikinya. Karena Tuhan yang menguji hati. Dia yang menuntun kita dan memberikan kepada kita rohnya yang baru supaya kita tidak condong kepada kejahatan. Dia memberikan rohnya ke dalam kita supaya kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau sudah dibenahi, jangan biarkan rusak. Orang mengatakan, aku sudah rusak, sudah bobrok, gak karuan. Bisakah diperbaiki? Yeremia 18:9 dikatakan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Masakan Tuhan tidak bisa memperbaiki hati kita? Masakan Tuhan tidak mampu memperbaiki hati kita yang rusak? Dia sendiri katakan tadi akan mengganti dengan hati yang baru. Gak usah repot-repot, kita minta Tuhan, kasih hati yang baru, hati yang taat, hati yang lembut. Saya ngomong di sini, kesaksiannya Ibu jemaat, saya itu juga minta loh Bapak Ibu, ini firman bukan untuk Bapak Ibu, untuk saya. Kasih hati yang baru, bentuk aku. Tapi ya terus terang aja dengan kehidupan ini mungkin belum berhasil, tapi saya berjuang, Tuhan tetap tolong berikan hati yang baru, hati yang taat. Tuhan sendiri katakan, masakan aku tidak mampu seperti tukang periuk. Bejana tanah liat itu sudah dibentuk. Apapun Tuhan mau yang dibentuk dengan lembut. Tuhan mau itu kita tetap menjaga hati kita. Kalau sudah dibentuk dengan tetap memperhatikan hati nurani yang murni. Dan iman supaya tidak kandas. Apa yang harus kita perbuat supaya kita bisa memahami apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, supaya kita bisa memahami apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Firman Tuhan. Dari situ semuanya ada untuk menuntun langkah kehidupan kita. Worship leader, singer silakan. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak bergabung dalam sentro baca Alkitab atau sejenisnya apapun lah, kita tidak pernah tahu kerinduan hati Tuhan. Dan bagi yang lain yang membaca rutin firman Tuhan, jangan terpengaruh dengan orang lain yang tidak membaca. Berkahnya berbeda. Jangan terpengaruh dengan mereka yang tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mau Tuhan bentuk aku. Bentuk aku. Supaya dalam kehidupanku ini senantiasa ada hati yang taat yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin damai sejahtera Tuhan itu akan tetap dalam kehidupan kita, menyertai setiap langkah kehidupan kita. Kita tidak perlu naik ke gunung yang tinggi untuk mencari damai atau ke lembah yang curam. Artinya pada saat kita dalam kondisi di bawah pun kita mencari damai nggak ada, minta belas kasihan orang nggak ada. Pada saat kita memiliki kekuasaan yang tinggi dalam atas gunung yang tinggi, punya wewenang, punya kuasa, punya otoritas yang tinggi, apakah ada damai di situ? Gak jaminan. Kita hanya mau dekat dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kita masih lemah. Kita sangat terbatas.
untuk satu hari tidak berbuat dosa, mungkin kita tidak mampu. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini, jangan khawatir nak, aku akan mencurahkan rohku kepadamu, kasih karunia kepadamu, hikmatku kepadamu, kekuatanku kepadamu. Aku akan memberikan hati yang baru kepadamu, dan rohku akan diam di dalam kamu. Itu semuanya yang akan memampukan kita untuk melakukan hidup yang benar kepada Tuhan, yang memampukan kita untuk bisa sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tetap meminta kepada Tuhan, tuntunlah. Seperti Daud katakan, jangan biarkan aku menyimpang ke kanan dan ke kiri. Seperti Daud katakan, jangan ambil rohku ya Tuhan daripadamu. Itu semuanya untuk apa? Supaya kita dapat benar, dibenarkan oleh Allah. Kita malah tidak mampu, kita tidak bisa, tetapi Allah yang penuh kasih karunia itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Biar ini menjadi penuntun dalam kehidupan kami, untuk kehidupan kami sehari-hari. Engkau memberikan hati yang baru, roh yang baru dalam kehidupan kami, supaya kami jangan berdosa kepadamu Tuhan. Kami boleh melakukan yang benar di hadapan-Mu. Tuntunlah kehidupan kami Tuhan sehari-hari, sehingga seperti Kamu katakan, kami boleh berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya, yaitu kemenangan dalam hidup. Kemenangan bukan dalam material, tetapi kami boleh menang di dalam kehidupan kami bersama dengan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Engkau akan memberikan kepada kami satu kemuliaan kepada kemuliaannya. Ladinya, terima kasih Tuhan. Biar Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami. Jadikan kami, suara hati kami seperti Paulus katakan, adalah suara hati dari Kristus. Surat terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang, bahwa kami memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran pada malam sore hari ini. Dan biarlah kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Engkau sendiri yang memberikan kekuatan untuk melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.